Tak kunjung terselesaikan dari tahun ke tahun, fenomena banjirop di wilayah pesisir utara Jakarta justru semakin parah. Di wilayah saya berdiri saat ini, tepatnya di Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, sudah lebih dari 2 bulan permukiman warga terendam banjirop. Benarkah hanya karena kenaikan muka air laut akibat fenomena pasang surut? Lalu apa upaya pemerintah untuk menangani persoalan banjirop? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Pemirsa, banjirop masih melanda sejumlah wilayah pesisir di Jakarta. Salah satunya di titik saya berada saat ini, tepatnya di Jalan Dermaga Ujung, di Muara Angke, Jakarta Utara. Banjirop masih melanda kawasan ini, bahkan ketinggiannya mencapai 40 cm. Ini kalau di saya bahkan mencapai hingga ke paha, dan di sana ini bahkan ketinggiannya lebih tinggi dari 40 cm. Namun warga nampak tetap beraktivitas seperti biasa, tidak mengungsi, tetap berada di rumah, dan bahkan sejumlah anak-anak juga justru bermain di tengah banjirop ini. Robohnya pas kapan ini Bu, robohnya Bu? 2 hari banjir yang awal Desember. Kalau awal Desember, ya udah baju Karena semua. arus yang air laut. Arus, bukannya angin, kata orang bukan angin, justru Bukan angin, arus dari itu ya? air. Hujan karena juga waktu itu? Hujannya nggak terlalu gede kalau hujan. Arus yang air laut itu, pasang laut itu ya Bu ya? Karena kan di dalam aja, kalau di sini kan rumah pendek. Seini. Waktu itu berarti langsung ambruk ini Bu? Iya, maksudnya kan untung ada ketahan musolah nih. Ketahan Ada musola di musola, samping iya. ya? Itu tinggal sama siapa aja Bu Yati di sini? Ada. Tapi ngerasain banjirop tahun ke tahun? Iya. Tapi 2024 ini memang terparah ya Bu? Tapi Yakin. mengganggu aktivitas? Pasti. Ibu dari mewakili warga di pesisir utara Jakarta ini yang kerap dilanda banjirop apa? Dermaga Baru, Kali Adem, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, kita akan mencari salah satu rumah warga yang paling terdampak di sini. Kalau kita susuri jalannya, ini semakin ke dalam, ini ketinggian air semakin surut. Kalau tadi di sana 40 cm, di sini sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit, tapi masih cukup tinggi. Sudah berapa lama Bu tinggal di sini? 19 tahun. Udah 19 tahun ya Bu? Iya. Terus ini banjirop, berarti udah ngerasain. Rumahnya deket sini Bu? Deket. Boleh mampir ke rumahnya ya Bu ya? Boleh sekali. Terus pas banjir sampai masuk ke rumah, kan gang ini berarti tinggi ya Bu Tinggi. ya? Tuh, sampai seret Oh, ini kita ada batasnya ya? Ada batasnya tuh Ini yang waktu itu putih 1 agak. meter Bu? Iya, ini di sini ada 75-an tuh. 75 Atau 40, cm ya 80. Jam saya berada di sini di wilayah Kali Adem, Muara Angke, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Dari awal saya masuk sudah merasakan udara yang tidak enak. Ada bau amis dari air banjir dengan sejumlah kotoran lain. Ini membuat kualitas udara sangat buruk, sangat tidak nyaman, dan tentunya sangat tidak layak untuk dihirup, terutama untuk anak-anak dan juga warga lanjut usia. Bisa dibayangkan bagaimana dengan warga pindah karena masih merasa nyaman, sudah nyaman dengan adanya fenomena banjirop yang kerap melanda wilayah ini setiap bulannya. Namun bisa dibayangkan kehidupan di sini bagaimana tidak layaknya kualitas kehidupan dengan adanya banjirop yang mengganggu aktivitas untuk membesarkan anak di wilayah seperti ini dengan lingkungan yang kotor, udara yang tidak segar, tidak sehat, dan juga banyaknya sampah yang mengalir di sini. Sudah bersama saya, Kasatgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta Utara, Aries Trisna Putra. Pak Aries, ini ada hotline yang bisa dihubungi, tapi warga bisa. juga sudah terbiasa karena ini sudah tahunan fenomena banjirop ya. Iya. Terima kasih banyak atas informasi dan imbauannya Kasatgas BPBD Jakarta Utara, Pak. Baik, Sehat selalu, terima Pak. kasih. Peringatan dini banjir pesisir atau banjirop dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Priuk. Peringatan ini berlaku sejak 26 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Untuk puncak maksimum pasang laut diprediksi terjadi pada pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Total ada 10 wilayah yang terdampak banjirop. Di antaranya ada di wilayah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol,
Kemudian wilayah Kamal, Marunda, Cilincing, Muara Angke, dan Kalibaru. Air pasang laut merupakan penyebab utama fenomena banjirop. Namun banyaknya aktivitas serta pengalih fungsian wilayah pesisir turut serta membuatnya menjadi rentan hingga akhirnya berdampak kepada fenomena banjirop. Mulai dari kenaikan muka laut akibat perubahan iklim, seperti mencairnya es di Kutub Utara, sehingga menyebabkan volume air laut bertambah dalam jumlah besar. Pemanfaatan air tanah secara berlebihan yang menyebabkan penurunan permukaan tanah, kemudian pengalih fungsian kawasan pesisir menjadi bentuk lain, dan pembabatan kawasan mangrove yang ada. Ini turut serta menyebabkan banjirop semakin sering terjadi. Seperti apa intensitas banjir pesisir atau banjirop yang mengintai wilayah Indonesia? Saat ini sudah bersama saya, Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo. Pak Eko, ini kan sudah dikeluarkan juga dari BMKG peringatan dini terkait fenomena banjir pesisir atau banjirop ini. Dari data BMKG seperti apa jadi ini dibutuhkan sinergitas begitu tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat terutama yang berada di wilayah pesisir pantai untuk bisa lebih waspada ya. Demikian. Terima kasih banyak Pak Eko Prasetyo, Direktur Meteorologi Maritim BMKG. Tak hanya berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga, fenomena banjirop juga berdampak pada kesehatan. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret terkait mitigasi penanganan bencana banjirop, termasuk mengkaji ulang dampak eksploitasi di wilayah pesisir pantai. Selain itu dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk turut serta menjaga infrastruktur tanggul, tidak membuang sampah sembarangan, dan menggunakan air dari jaringan perpipaan untuk mengurangi penurunan permukaan tanah. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.